Setiap orang berhak atas keadilan, namun tidak setiap sengketa harus diselesaikan di ruang sidang. Ada cara lain, cara yang lebih damai, lebih cepat, dan lebih manusiawi. Cara itu bernama mediasi. Kisah yang akan kalian saksikan bermula dari sebuah tanah kebun di wilayah Maluku. Tanah itu adalah warisan almarhum Bapak Yusuf Latupono, seorang ayah yang meninggalkan dua orang yang sama-sama mencintainya. Barokah Nur Fauzia, anak kandungnya yang kini tinggal di kota, dan Fahrin Khalifatunisa, anak angkat yang telah bersamanya sejak usia 3 tahun, yang menemaninya di hari-hari terakhir kehidupannya. Keduanya memiliki klaim atas tanah seluas kurang lebih 2 hektar itu. Barokah mengandalkan hukum sebagai anak kandung, haknya sebagai diakui undang-undang. Keduanya tak salah, namun keduanya berbeda. Dan perbedaan itulah yang membawa mereka ke meja mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinema Nafi sebagai mediator di perkara ini, perkara nomor 23 PDTG 2026. Saya di sini sebagai mediator yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung, dan saya di sini saya bukan sebagai hakim, tapi saya di sini sifatnya netral sebagai fasilitator untuk kalian berdamai. Oke, bisa dimengerti? Iya, bisa. Ya, bisa. Silahkan perkenalkan diri dari pihak penggugat. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Barokah Nur Fauzia. Saya di sini sebagai anak kandung dari ahli waris. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahrin Silmi Hadifatunisa. Di sini saya sebagai anak angkat dari ahli waris. Saya Indah sebagai advokat dari kuasa hukum tergugat. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan aturan-aturan di mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, yang pertama, aturan itu bersifat rahasia tertutup. Yang kedua, itu saya ini bersifat netral, ya, tidak berpihak manapun. Yang ketiga, mediasi ini bersifat sukarela, jadi nggak ada keterpaksaan ya dari kedua belah pihak. Oke. Dan yang terakhir, mediasi ini tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Jadi kalau mbaknya ngomong, ini nggak boleh ngomong ya. Jadi nggak boleh saling potong. Oke, bisa dimengerti? Berdasarkan berkas yang saya pahamin ya, ini perkaranya ini sebidang tanah betul. Silahkan pihak penggugat untuk menyampaikan secara singkat di mana masalahnya. Oke. Jadi di sini saya hanya ingin meminta hak saya sebagai anak kandung dari orang tua saya sendiri sebagai ahli waris. Untuk selanjutnya silakan dari pihak tergugat dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan masalahnya. Bapak mediator, kami memahami bahwa anak kandung memiliki hak yang kuat, akan tetapi Ibu Lisa tersendiri sudah merawat Bapak sejak dulu dan ikut andil dalam menanam pohon di kebun. Saya memang anak angkat, tetapi walaupun saya anak angkat, semasa orang tua saya masih hidup, saya merawatnya. Terus saya juga selain merawat kedua orang tua saya juga menanam pohon di tanah tersebut. Jadi menurut saya, walaupun saya sebagai anak angkat, saya itu mempunyai hak atas tanah tersebut. Berdasarkan pasal 14 Perma nomor 1 2016, saya akan mengadakan kaukus. Jadi untuk saya akan berbicara langsung dengan tergugat maupun penggugat. Ibu Barokah, apakah Ibu itu benar-benar ingin tanah tersebut, mau bicara secara jujur, apakah Ibu itu benar-benar ingin tanah tersebut? Sejujurnya Pak, yang penting bagi saya adalah kepastian hak saya sebagai anak kandung dalam tanah hal tersebut. Baik, saya akan catat informasi dari Ibu. Nanti saya akan menanyakan juga empat mata kepada pihak tergugatnya. Ibu bisa sejujurnya apakah Ibu itu ingin berbagi dengan pihak saudara Anda, pihak tergugat, dan jika ingin berbagi, di mana pembagiannya? Kalau yang saya inginkan sih Pak, pembagiannya itu maunya secara adil, jadi tidak memberatkan salah satu pihak seperti itu. Bu, berdasarkan dari fakta lapangan dan berkas-berkas yang saya pahami ya,
tanahnya itu sulit untuk dibagi secara simetris, dan di situ juga banyak pohon-pohonnya. Gimana kalau dibaginya berdasarkan jumlah pohon? Nah, Ibu Barokah, apakah setuju dengan saran saya? Ya Pak, saya setuju. Jadi ya, Ibu. Berdasarkan musyawarah yang telah berlangsung, mediasi yang telah berlangsung, saya akan membacakan pokok-pokok perdamaian kesepakatan mediasi, dan saya akan tuangkan ke akte perdamaian. Pertama, tanah kebun warisan almarhum seluas kurang lebih 2 hektar di Desa Polong, Kabupaten Guru, Maluku ditetapkan untuk dibagi menjadi 2 bagian secara fisik. Yang kedua, pembagian dilakukan berdasarkan sebaran pohon. Jadi Ibu Barokah mendapatkan bagian pohon kelapa, sebaran pohon kelapa, dan Ibu Fahrin akan mendapatkan bagian sebaran pohon pala. Yang ketiga, batas fisik yang telah tertulis dari isi akta perdamaian ini akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mengurus pembagian tanah. Keempat, seluruh kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat setara putusan pengadilan berdasarkan pasal 27 Perma nomor 1 2016. Jadi apakah yang setuju? Bocah? Dari Ibu Nisa sendiri apakah setuju? Dari pihak kami menerima dan menyetujui seluruh poin kesepakatan. Untuk saya sendiri juga, kalau memang itu yang terbaik dan itu yang adil, saya juga setuju Pak. Jadi karena mediasi telah selesai, silakan untuk menandatangani akta perdamaian. Silakan, Barokah. Oke, terima kasih. Silakan. Lupa di menandatangani. Oke. So kuasa juga. Oke. Nah, oke, sudah tanda-tangani ya. Saya juga akan menandatangani. Baik, dengan demikian sesi mediasi ini berhasil kesepakatan damai oleh kedua belah pihak, dan nanti saya akan laporkan kepada majelis hakim untuk dibuat akte perdamaian. Baik, apa nanti? Ya, silakan untuk Mediasi bukan tentang siapa yang menang, mediasi adalah tentang bagaimana semua pihak menemukan jalan keluar yang dapat mereka terima dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Simulasi ini disusun berdasarkan observasi langsung di Pengadilan Negeri Sumber pada April 2026 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dipersembahkan oleh kelompok 4, kelas HTN 6C, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Sibersyah Nurjati Cirebon, tahun 2026. Is this the place?